Islam mengajarkan bahwasanya manusia itu semuanya sama derajatnya, hanya yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya saja. Oke. Nah, prioritas dakwah Nabi selanjutnya yaitu mengubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Nah, ada yang tahu yang dimaksud jahiliyah di sini apa? Bodoh, Bu. Gendeng, Bu. Dari Bodoh kebenaran, dari segi apa kira-kira? Iya, Bu Dewi? Bodoh adalah hal keimanan, Bu. dari Iya, kebenaran. Mereka bukan bodoh dari segi perekonomian ya, bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah bodoh atau buruknya moral masyarakat Arab ketika itu. Nah, salah satu bentuk kejahiliahan mereka yaitu seperti berjudi, membunuh, meminum khamar, dan seperti itu yang dapat merusak tatanan perilaku masyarakat ketika itu. Nah, dengan hadirnya Islam, Rasulullah ketika itu berhasil mengubah sedikit demi sedikit bentuk kejahiliahan. Nah, selanjutnya prioritas yang terakhir yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya adanya hari pembalasan. Nah, masyarakat Arab ketika itu sebagian tidak percaya. Mereka menganggap bahwasanya tidak mungkin tulang belulang yang sudah berserakan dapat bangkit kembali. Nah, dengan adanya ajaran Islam mengajarkan bahwasanya adanya hari pembalasan dapat menjaga kehidupan mereka agar selalu sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu merupakan materi dari prioritas dakwah Nabi Muhammad ya anak-anak. Kita lanjut pada respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi. Nah, secara umum respon masyarakat terhadap dakwah Nabi itu mereka tidak senang dengan ajaran Nabi. Kenapa? Karena salah satunya ajaran dari yang dibawa Nabi Muhammad berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, kemudian beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi diantaranya adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Nah, kenapa? Karena ketika itu mereka belum bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira jika mereka mengikuti ajaran Nabi, mereka mengira mereka akan mendewa-dewakan Nabi Muhammad atau menganggap Muhammad sebagai seorang raja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketakutan kehilangan status sosial. Nah, pada umumnya para pembesar kaum Quraisy itu memiliki status sosial yang tinggi. Nah, jadi mereka keberatan jika mereka masuk Islam. Mereka khawatir jika mereka masuk Islam, status sosial mereka akan hilang. Karena dalam ajaran Islam tidak ada istilah status sosial. Oke, seperti itu. Dan respon masyarakat Mekah yang terakhir adalah faktor mereka menolak ajaran Nabi yang terakhir adalah ketakutan kehilangan perdagangan patung. Yang dimaksudnya ini adalah sebagian dari masyarakat Arab ketika itu mereka membuat patung. Nah, dari mata pencaharian mereka sebagai membuat patung, seperti membuat patung, mereka mendapatkan sumber kehidupan keluarga mereka. Mereka khawatir jika mereka masuk Islam, mata pencaharian mereka dapat hilang. Nah, seperti itu anak-anak untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan sebelum Ibu membagi kelompok? Tidak ada ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Paham, Bu. Silakan kumpul di grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Ada grupnya kan? Ada 3 grup, 3 kelompok. Kelompok pertama kalau nggak salah ketuanya Bu Dewi ya. Bu. Dan kelompok kedua ketuanya Bu Titin ya. Siap, Bu. Ketiga Bu Zumrotun udah ada belum ya ketuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang perhatikan. Bentar ya. Bentar ya, sebentar.
Salah. Oke, sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Jadi perhatikan instruksi dari Ibu. Untuk kelompok 1 cukup kalian diskusikan poin A, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sedangkan kelompok 2 cukup kalian diskusikan secara singkat saja respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Dan kelompok 3, silakan kalian diskusikan faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Boleh mencari sumber referensi dari buku-buku yang lain, tidak masalah. Sudah? Sudah, Bu. Ibu mau tanya sebentar. Oh iya, silakan. Bu, kan yang kami kan dapat kelompok 1 nih, jelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apakah harus dijelaskan atau cukup poinnya saja, Bu? Oh, poinnya saja nggak apa-apa, itu sudah mewakili ya, Nak Dewi. Masya Allah. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang sudah siap? Kelompok 2 siap, Bu. Oke, silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu mengenai respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW pada umumnya orang kafir tidak senang dan tidak menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda dengan ajaran nenek moyang masyarakat Mekah pada waktu itu. Iya, Terima bagus. kasih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Titin. Oke, apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada yang mau menanggapi mungkin? Oke, tidak ada ya. Lanjut, kelompok 1 mungkin? Kelompok 1, Bu. Ya, Kami sudah silakan. siap. Ya, Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada 4 prioritas dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan, yang kedua memberikan kabar tentang hari pembalasan, yang ketiga merubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah, yang keempat mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk Bu Dewi. Masya Allah sudah memberanikan diri untuk maju. Silakan untuk kelompok 3 selanjutnya. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu Zumratun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor yang kaum kafir Quraisy menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu adanya ketakutan kehilangan kekuasaan. Yakni kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan kenabian dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua yaitu adanya ketakutan hilangnya status sosial. Yang ketiga adanya ketakutan hilangnya perdagangan patung karena orang kafir Quraisy adalah penjual patung dan penyembah berhala tersebut. Demikian Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zumratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Nah,
begitulah materi kita untuk pertemuan hari ini. Jadi secara umum masyarakat kafir Quraisy tidak menyukai dakwah Nabi karena ajaran yang dibawa Nabi berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Dan prioritas dakwah Nabi diantaranya adalah menanamkan ketauhidan, kemudian mengubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah, dan menyampaikan adanya hari pembalasan. Nah, sebelum Ibu tutup materi untuk pertemuan hari ini, siapa di antara kalian yang berani menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Saya, Bu. Oke, makasih. Silakan. Menurut kesimpulan dari saya, pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita melihat respon dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah, yaitu mereka pada umumnya tidak senang akan kehadiran itu karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu berbeda dengan ajaran nenek moyang. Yang kedua itu faktor yang membuat mereka itu tidak senang atau tidak menerima ajaran itu adanya rasa ketakutan akan hilangnya kekuasaan, ketakutan hilangnya status sosial, dan takut kehilangan pekerjaan mereka atau salah satunya yaitu sebagai pembuat patung. Demikian Bu kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, terima kasih, bagus sekali untuk Bu Dewi, Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi kita untuk pertemuan hari ini. Diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah menyenangkan belajar dengan PowerPoint hari ini? Ya Bu, menyenangkan sekali. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, dari setelah apa yang kita pelajari tentang respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi, yaitu kesabaran dan kegigihan Nabi dalam berdakwah. Nah, kita sebagai peserta didik tentu harus dapat mencontoh kegigihan dan kesabaran dari Rasulullah. Salah satu contoh kita sebagai peserta didik ya anak-anak kalian. Nah, ada baiknya kita giat dan gigih dalam belajar. Dan ingat, ciri dari segala kesuksesan adalah kesabaran. Dan dari Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah.